Prabowo sambut Presiden Peru di Istana Merdeka. Trump tengahi perjanjian damai Armenia dan Azerbaijan. Cuaca buruk di Australia, salju setebal 40 cm. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jantira, berikut berita selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Jenderal Brian Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini sekaligus menjadi momen penyerahan medali kehormatan dari Amerika Serikat untuk Presiden Prabowo Subianto. Hey, General, how are you? Good, sir. Very good. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Patrick Fenton di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan. Dalam suasana hangat, kedua tokoh berbincang mengenai penguatan kerjasama strategis, termasuk penanganan terorisme dan isu keamanan kawasan. Prabowo menyambut Fenton dengan salam hormat dan sapa akrab, mencerminkan hubungan personal yang dekat antara keduanya. Selain melakukan dialog strategis, Jenderal Fenton juga menyerahkan medali kehormatan dari US Special Operations Command atau USS OCOM kepada Presiden Prabowo. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan komitmen Prabowo dalam memperkuat kemitraan dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Medali tersebut menegaskan pengakuan internasional atas kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner dan kontribusinya dalam meningkatkan kolaborasi internasional. Jenderal Fenton juga menyerahkan cindramata sebagai tanda persahabatan antar dua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Peru. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 11 Agustus. Sekitar 3.000 pelajar SD hingga SMA di Jakarta turut memeriahkan upacara penyambutan kenegaraan tersebut. Rombongan Presiden Peru dikawal iring-iringan 17 pasukan motoris dan 60 pasukan berkuda dari arah Monas menuju gerbang Istana Merdeka. Setibanya di lokasi, Dina Boluarte disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Keduanya berdiri di podium untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara secara bergantian. Selanjutnya, kedua kepala negara memeriksa pasukan kehormatan dan memberikan penghormatan kepada bendera nasional masing-masing. Prabowo dan Dina Boluarte lalu memperkenalkan delegasi resmi. Perjumpaan ini dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, diharapkan memperkuat hubungan kedua negara. Peru yang berada di bagian barat Amerika Selatan bersama Indonesia menjadi anggota APEC dalam bidang kerjasama multilateral dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kunjungan ini juga menjadi balasan atas lawatan Prabowo ke Peru pada akhir tahun lalu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Singapura menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kehadiran ini menjadi simbol penghormatan hubungan erat antara Indonesia dan Singapura. Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Singapura pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.40 waktu setempat. Menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025, kehadiran Prabowo merupakan wujud penghormatan atas hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lama. Pesawat membawa Presiden Prabowo beserta delegasi mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura. Ketibaan Presiden disambut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia.
Kwok Fong Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Prabowo akan menghadiri rangkaian acara Parade Hari Nasional Singapura 2025 di National Gallery. Turut hadir Sultan Brunei Darussalam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, serta Putra Mahkota Johor Bahru. Perayaan tahun ini mengusung tema Majulah Singapura menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan mempererat kerjasama Indonesia dan Singapura, serta menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Donald Trump menengahi perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan. Ini mengakhiri konflik selama 35 tahun. Perseteruan panjang antara Armenia dan Azerbaijan berakhir dengan kesepakatan damai ditandatangani di Gedung Putih, Amerika Serikat pada Jumat 8 Agustus 2025 waktu setempat. Presiden Amerika Donald Trump menengahi perjanjian damai antara Armenia dan Azerbaijan. Ini mengakhiri konflik berlangsung selama 35 tahun. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani kesepakatan damai di mediasi Amerika Serikat. Momen bersejarah ini ditandai dengan jabat tangan antara para pemimpin kedua negara membuka babak baru perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kesepakatan damai ini disambut baik oleh Iran dan negara-negara Barat. Kedua bekas Republik Uni Soviet berkomitmen menghentikan pertempuran, membuka perdagangan dan hubungan diplomatik. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, helikopter militer mengalami insiden hilang kontak di wilayah Ghana. Insiden tersebut memakan 8 korban tewas, termasuk menteri. To announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter. Presiden Ghana John Mahama membentuk tim khusus untuk mengusut mencari penyebab insiden hilang kontak helikopter militer. Turut diusut suara kokpit serta data penerbangan. Helikopter Angkatan Udara dilaporkan hilang kontak usai meninggalkan acara dalam perjalanan ke Obuasi di Ghana Selatan. Ke-8 jenazah ditemukan dan pemakaman kenegaraan dilaksanakan pada 15 Agustus. This morning around the Adansi area in Ashanti region. Ya, beberapa wilayah di timur Australia dilanda cuaca buruk belakangan ini. Hal tersebut membuat salju tebal, banjir, dan terjadi pemadaman listrik. Di beberapa wilayah utara New South Wales mengalami udara yang cukup dingin hingga menimbulkan salju setebal 40 cm pada 9 Agustus 2025. Ahli meteorologi dari Badan Cuaca Australia, Miriam Bradbury, menegaskan salju juga turun di negara tetangga yakni Queensland untuk pertama kali setelah 10 tahun terakhir tidak terjadi salju. Miriam menyebut perubahan iklim membuat cuaca di Australia semakin tidak stabil dalam waktu belakangan ini. BMKG mengeluarkan beberapa peringatan banjir besar. Beralih ke kabar lain, pemirsa, rombongan dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU mengunjungi kegiatan International Expo yang diselenggarakan di Osaka, Jepang. Rombongan tersebut dipimpin Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salle Kebo. Rombongan dari Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU mengunjungi kegiatan International Expo diselenggarakan di Osaka, Jepang. Mereka tiba di Jepang usai menjalani perjalanan jauh dan lama lalu melaksanakan serangkaian kegiatan secara teratur. Rombongan tersebut mewakili Indonesia menampilkan tarian khas Kabupaten TTU dan tarian Floba Morata.
Kegiatan International Expo dihadiri 126 negara, sementara itu perwakilan Indonesia yakni Kabupaten TTU dan Provinsi NTT. Informasi berita lainnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, bertujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan, Emily Conroy, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, mendirikan Everina, bekerja sama dengan pengrajin di Indonesia. Tak hanya diminati di pasar Amerika Serikat, Everina raih penghargaan dari Asosiasi Dagang Nirlaba di New York. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta, kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made. Tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai Creative Director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable, seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion. Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga 200 dolar atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri. Senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Informasi selanjutnya, peternakan Satman Ten Creamery ini dikelola oleh keluarga Sauer Brusco. Selain memproduksi untuk 8.000 rumah pelanggan, susu hasil peternakan ini dijual toko-toko lokal dan farmer market. Dan sebagian diolah menjadi 11.360 liter es krim per minggu antara musim semi dan musim panas. Jalan-jalan ke daerah pedesaan di kota Middletown, Maryland, kita bisa menemukan dairy farm atau peternakan sapi perah yang luasnya sekitar 1.300 hektar.
Lokasinya berjarak kurang lebih 1 jam berkendara dari Washington DC. Terdapat sekitar 1.600 sapi dan 70.000 ayam petelur di peternakan ini. Peternakan South Mountain Creamery ini dikelola oleh keluarga Sower Brasco. Selain memproduksi susu untuk 8.000 rumah pelanggan, dijual di toko-toko lokal dan farmer market, sebagian dari produksi susu diolah menjadi 11.360 liter es krim per minggu antara musim semi dan musim panas. Take the milk from our cows and we separate it into skim milk and cream. We then take the cream and combine it back with the milk and to get our butter fat to where we want it. We add additional ingredients such as sugar, and there's some milk solids that we add that create our ice cream base. Once our ice cream base is made, we pasteurize that, we age it. After about a day or two of aging, we then will send it to our ice cream freezer and freeze it, turning it into ice cream. Sapi-sapi sini dikembangbiakan dengan cara kawin suntik atau inseminasi buatan. This is the first step for our calves after they're born. Our farm team will kind of scoop them up and bring them up here. It's for a couple reasons: for their health and safety, away from outside predators such as coyotes from the mountain or birds of prey. In here, they can be safe, they're monitored. We have a camera system watching them. They have an air filtration system in here, and then they get fed twice a day. Ngomongin susu hingga jadi es krim, kurang lengkap rasanya jika tidak mencobanya. Indonesian vanilla bean. What is it? Is it kind of like real something from Indonesia, or you just name it Indonesia because we are coming today? No. It's a mix of Indonesian and Madagascar vanilla beans that we use. So you import that beans? Yes. From Indonesia? Yes, we do, yeah. Wow, jauh-jauh ada Indonesia vanilla bean. So I'm gonna buy this. I got the Snallygaster flavor, and it is so good. Very rich and creamy and amazing. It's a nice way to end our trip. Dari Middletown, Maryland, Ronan Zakaria, Irfan Ihsan, VOA, susah nggak ya? Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.